Perkenalkan, nama saya Risa Ayu dengan NIM 2101152. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang distribusi toksikan. Pada proses distribusi toksikan, ada 4 mekanisme toksikan dalam melewati membrannya. Nah, yang pertama yaitu difusi pasif melalui membran. Pada proses difusi pasif melalui membran ini, pergerakan ion atau molekulnya untuk melintasi membran sel melalui gradien konsentrasi, yaitu tanpa memanfaatkan energi seluler. Banyak toksikan bersifat mampu mengion. Bentuk ion sering tidak dapat menembus membran sel dikarenakan daya larut lipidnya rendah. Sebaliknya, bentuk non-ion cukup larut dalam lipid sehingga dapat menembus membran. Kemudian yang kedua yaitu filtrasi lewat pori-pori membran. Pada proses filtrasi lewat pori-pori membran ini, aliran air yang melewati pori-pori ini terjadi karena tekanan hidrostatik atau tekanan osmotik dan dapat bertindak sebagai pembawa toksikan. Namun, pori-pori umumnya relatif kecil, berukuran yaitu 4 nanometer dan hanya memungkinkan lewatnya zat kimia yang molekulnya lebih besar dapat keluar masuk kapiler sehingga dapat tercapai kesetimbangan antar konsentrasi dalam plasma dan dalam cairan ekstrasel. Selanjutnya yang ketiga yaitu transport dengan perantaraan karir. Proses ini melibatkan pembentukan kompleks zat kimia dan karir makromolekuler di satu sisi membran. Kompleks ini lalu berdifusi ke sisi lain. Sesudah itu, karir kembali ke permukaan semula untuk mengulangi proses transportnya. Kemudian yang keempat yaitu proses pinositosis atau disebut juga sebagai proses pencaplokan. Nah, pada proses pencaplokan ini, partikel-partikelnya dapat ditelan oleh sel. Bila partikel tersebut berupa benda padat, prosesnya disebut sebagai fagositosis. Bila cairan, prosesnya disebut sebagai pinositosis. Nah, sistem ini sangat penting dikarenakan menghilangkan partikel dari alveoli dan menghilangkan racun tertentu dari darah oleh sistem retikuloendotelial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Zulpia Rumaisya dengan NIM 2101120. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan. Yang pertama, protein plasma. Protein plasma mampu mengikat senyawa asing dan beberapa komponen fisiologis normal tubuh, sehingga dapat menghasilkan beberapa reaksi racun jika agen dipindahkan dari protein plasma. Selanjutnya, liver dan ginjal. Liver dan ginjal memiliki kapasitas tinggi, sehingga bahan kimia banyak terkonsentrasi jika dibandingkan organ lainnya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifan Fatihah dengan NIM 2101158. Selanjutnya, bagian-bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan juga ada lemak. Toksikan yang daya larutnya tinggi dalam lemak memungkinkan konsentrasi rendah dalam target organ sehingga mekanisme perlindungan toksikan pada orang gemuk menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan orang yang kurus. Selanjutnya, keempat ada tulang. Tulang dapat berfungsi sebagai penyimpanan untuk senyawa seperti fluoride, Pb, dan strontium. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi toksikan ada 2 faktor. Yang pertama faktor biologis. Faktor biologis ini terdiri atas laju aliran darah di organ dan jaringan, sifat membran biologis, dan perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Faktor yang kedua itu faktor sifat molekul xenobiotika. Faktor ini terdiri atas ukuran molekul, ikatan antara protein plasma dan protein jaringan kelarutan sifat kimia. Membahas faktor yang mempengaruhi toksikan, yaitu selanjutnya adalah laju aliran darah di organ dan jaringan. Distribusi sebagian besar ditentukan oleh pasokan darah dari organ dan jaringan. Organ tubuh itu seperti ginjal, hati, otak, paru-paru, jantung, lambung, dan usus, yaitu organ-organ yang memiliki laju aliran darah atau perfusi yang baik. Akibat aliran darah yang cepat, dengan demikian jangka waktu kontaknya sangat singkat dalam kapiler. Selanjutnya, sifat membran biologis. Senyawa agar dapat ditransportasi dari saluran kapiler
ke pembuluh darah menuju sel-sel pada jaringan tubuh haruslah melewati membran biologis, yaitu membran yang menyeliputi sel-sel di dalam tubuh. Di bagian luar kapiler, endotel ini diselimuti oleh membran basal yang sangat halus dan elastis. Struktur membran basal dapat dibedakan menjadi 3. Kapiler yang sangat tertutup, contohnya barier sawar darah otak. Yang kedua, kapiler yang berjendela. Pada jendela ini terjadi pertukaran cairan yang sangat intensif. Jarak jendela dalam kapiler ini adalah tidak beraturan, contohnya tubulus ginjal. Yang ketiga, kapiler yang terbuka. Kapiler yang terbuka ini tidak dapat hubungan antar sel-sel endotel, sehingga pada kapiler ini terdapat lubang-lubang yang besar yang dapat dilewati oleh plasma darah. Contohnya adalah hati. Berikut merupakan jenis-jenis pembuluh darah kapiler. Ada kontinus, fenestrasid, dan sinusoid. Laju penetrasi xenobiotika melewati membran biologis akan ditentukan oleh struktur membran basal dan juga sifat lipofilitasnya. Senyawa-senyawa lipofil akan dapat menembus membran biologis dengan baik, sedangkan senyawa yang polar atau larut air haruslah melewati lubang-lubang di membran biologis yang dikenal dengan poren. Jumlah poren dalam membran biologis adalah terbatas. Oleh sebab itu, dapatlah dimengerti bahwa senyawa lipofil akan terdistribusi lebih cepat dibandingkan senyawa hidrofil. Nama saya Indira Cantika dengan NIM 2101129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sawar dan beberapa jenis sawar. Sawar adalah barrier atau penghalang sesuatu benda ataupun zat yang akan masuk ke dalam suatu organ ataupun yang lainnya. Nah, ada beberapa jenis sawar, diantaranya sawar darah otak, sawar plasenta, dan sawar lainnya. Sawar darah otak disebut juga dengan blood-brain barrier, di mana dia sebagai penghalang atau struktur membran yang secara primer memisahkan serta memfiltrasi darah ataupun zat dari sirkulasi sistemik yang masuk ke dalam sirkulasi otak. Hanya senyawa lipofilik yang dapat menyebar di dinding sel atau molekul yang merupakan substrat untuk sistem transportasi aktif yang ada. Sawar darah otak ini terletak di dinding kapiler. Di sana sel-sel endotelial kapiler bertaut rapat atau bahkan tidak ada pori-pori di antara sel-sel tersebut. Jadi, toksikan harus melewati endotelium kapiler sehingga baru bisa masuk ke dalam organ tersebut. Kemudian ada sawar plasenta. Sawar plasenta ini sebagai penghalang bakteri dan virus yang akan masuk ke janin. Ternyata sawar ini dapat menghalangi transfer toksikan ke janin sehingga sampai batas tertentu dapat melindungi si janin. Tetapi kadar suatu toksikan, misalnya metil merkuri, mungkin lebih tinggi dalam alat tubuh tertentu pada janin seperti otak karena kurang efektifnya sawar darah otak janin. Kemudian ada sawar lainnya, yaitu terdapat dalam alat-alat tubuh seperti mata dan testis. Selain itu, eritrosit ternyata mempunyai peran khusus dalam distribusi toksikan tertentu. Sekian penjelasan saya kembalikan ke selanjutnya. Nama saya Dwi Susanti dengan NIM 2101122. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai pengikatan dan penyimpanan. Pengikatan suatu zat kimia dalam jaringan dapat menyebabkan lebih tingginya kadar dalam jaringan itu. Ada dua jenis ikatan yang utama, yaitu ikatan kovalen dan non-kovalen. Ikatan kovalen bersifat tidak reversibel dan pada umumnya berhubungan dengan efek toksik yang penting. Ikatan non-kovalen biasanya merupakan yang terbanyak dan bersifat irreversibel.
Oleh karena itu, proses ini berperan penting dalam distribusi toksikan ke berbagai alat tubuh dan jaringan. Pengikatan dan penyimpanan terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, protein plasma. Protein plasma dapat mengikat komponen fisiologik normal dalam tubuh di samping banyak senyawa asing lainnya. Sebagian besar senyawa asing ini terikat pada albumin dan karena itu tidak dengan segera tersedia untuk didistribusi ke ruang ekstravaskular. Yang kedua, hati dan ginjal. Hati dan ginjal memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk mengikat zat-zat kimia. Ciri-ciri ini mungkin berhubungan dengan fungsi metabolik dan ekskretorik mereka. Dalam alat-alat tubuh ini telah dikenal berbagai protein yang memiliki sifat pengikatan khusus. Yang ketiga, jaringan lemak. Jaringan lemak merupakan depot penyimpanan yang penting bagi zat yang larut dalam lipid, misalnya DDT, dieldrin, dan PCB. Zat-zat ini disimpan dalam jaringan lemak dengan pelarutan sederhana dalam lemak netral. Yang keempat, ada tulang. Tulang merupakan tempat penimbunan utama untuk toksikan fluorida, timbal, dan strontium. Penimbunan ini terjadi dengan cara penjerapan silang antara toksikan dalam cairan interstisial dan kristal hidroksiapatit dalam mineral tulang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifan dengan NIM 2101139. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme toksikan. Metabolisme racun dapat diartikan sebagai perubahan hayati atau biotransformasi. Zat kimia toksik menjadi sesuatu metabolit yang secara kimia berbeda dengan zat kimia induknya dalam diri makhluk hidup. Artian ini dapat mengandung beberapa makna, yaitu yang pertama, di dalam tubuh zat kimia toksik memungkinkan mengalami perubahan bentuk struktur molekul melalui mekanisme reaksi tertentu. Yang kedua, perubahan bentuk struktur tersebut akan mengakibatkan perubahan sifat fisika kimia zat induk. Yang ketiga, bentuk perubahannya yang disebut metabolit memiliki sifat fisika kimia yang berbeda dengan zat induk. Yang keempat, akibat perubahan sifat fisika kimia tersebut menyebabkan metabolit memiliki keterlarutan dalam air dan lipid, aktivitas dengan jaringan atau tempat aksi. Yang kelima, hasil bersih berbagai perubahan biokimia tersebut ialah perubahan ketoksikan zat induk, sehingga respon toksik makhluk hidup terhadap racun juga akan berubah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme atau yang juga disebut sebagai biotransformasi, merupakan mekanisme dasar pertahanan tubuh terhadap toksikan atau xenobiotika. Pada metabolisme terjadi proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, yaitu eliminasi zat dalam bentuk asal melalui proses ekskresi. Yang kedua, yaitu ada modifikasi struktur untuk meningkatkan sifat hidrofilitas. Yang ketiga, modifikasi struktur untuk detoksifikasi zat. Yang keempat, mekanisme pertahanan lainnya seperti kekebalan tubuh dan daya toleransi. Kemudian pada metabolisme toksikan dalam tubuh manusia harus diperhatikan beberapa faktor seperti di bawah ini. Yang pertama, adanya bahan toksik atau bahan toksikan. Yang kedua, pemakaian bahan toksik atau bahan toksikan. Yang ketiga, selektivitas bahan toksik atau bahan toksikan. Kemudian ada metabolisme biotransformasi bertujuan untuk ada tiga. Yang pertama yaitu merubah ciri-ciri fisiokimia toksikan, terutama sifat lipofilnya. Yang kedua, membentuk senyawa hidrofil atau meningkatkan polaritas. Yang ketiga, mempermudah ekskresi toksikan.
Dalam proses metabolisme bahan toksik atau xenobiotik, yang perlu diamati adalah tingkat keracunan atau toksik tersebut dan kualitas serta kuantitas kerusakan yang disebabkan oleh bahan toksik tersebut. Kemudian ada macam-macam metabolisme toksikan. Yang pertama yaitu detoksifikasi, yang kedua bioaktivasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tempat metabolisme berlangsung dan selnya. Yang pertama itu ada hati, sel parenkim. Yang kedua ginjal, sel tubulus proksimal, segmen S3. Yang ketiga ada paru-paru, sel clara, sel jenis 2. Keempat ada usus, sel batas mukosa. Yang kelima kulit, sel epitel. Yang keenam ada testis, tubulus seminiferus, sel setroli. Metabolisme versi 1, reaksi fungsionalisasi. Yang pertama ada fungsi utama, tujuannya untuk mengubah struktur senyawa asing melalui proses reaksi oksidasi, reduksi, hidrolisis, guna untuk memasukkan gugus fungsional yang sesuai bagi reaksi konjugasi fase 2, agar keseluruhan molekul menjadi lebih mudah larut. Kemudian, sistem enzim yang paling penting di dalam metabolisme fase 1 ini ialah sitokrom P450 mikrosomal. Sistem enzim yang terlibat pada reaksi fase 1 umumnya terdapat di dalam retikulum endoplasmik halus. Metabolisme fase 2, reaksi konjugasi. Dalam reaksi metabolisme 2 yang terutama masuk ialah reaksi konjugasi, glukuronidasi, sulfatasi, dan glutation. Reaksi fase ini merupakan reaksi biosintetik. Yang dimaksud dari reaksi biosintetik adalah senyawa asing atau metabolit yang terbentuk dari reaksi fase 1 secara kovalen berdekatan dengan molekul endogen tertentu yang umumnya polar, menghasilkan suatu konjugat yang lebih polar dan kurang larut lipid atau sudah terionkan. Selanjutnya, sistem enzim yang terlibat dalam reaksi fase 2 sebagian besar ditemui di sitosol. Perkenalkan, nama saya Salila Fitria Zulfa dengan NIM 2101154. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama itu ada faktor farmakologi. Faktor ini memungkinkan terjadinya peningkatan ketoksikan xenobiotika. Makanan yang setiap hari dikonsumsi oleh manusia mungkin mengandung induktor atau inhibitor. Dengan demikian, mungkin dapat meningkatkan ketoksikan obat ataupun xenobiotika lain yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, ada faktor patologi. Faktor patologi ini sendiri meliputi kondisi dan jenis penyakit merupakan faktor penting dalam menentukan keefektifan metabolisme xenobiotika. Faktor patologi berkaitan erat dengan aneka ragam penyakit yang dapat mengurangi alir darah ke tempat metabolisme seperti komplikasi jantung, shock, dan hipotensi, atau yang berpengaruh langsung terhadap jaringan atau fungsi organ tempat metabolisme. Yang ketiga, ada faktor susunan makanan dan lingkungan. Faktor susunan makanan dan lingkungan telah lama dikenal sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi keefektifan metabolisme xenobiotika, terutama obat. Kelompok senyawa yang secara sengaja memejani tubuh diacu sebagai faktor susunan makanan atau dietary factors, sedangkan kelompok senyawa yang tidak sengaja memejani tubuh disebut sebagai faktor lingkungan. Terakhir, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pembelajaran distribusi toksikan. Kesimpulan yang pertama, kadar toksikan yang terkandung dalam darah tergantung pada cairan plasma, cairan interstitial, dan cairan intraseluler. Setelah toksikan memasuki darah, akan didistribusi dengan cepat ke seluruh tubuh. Laju distribusi akan menuju ke setiap organ di dalam tubuh. Mudah tidaknya zat toksikan melewati dinding kapiler dan membran sel dari suatu jaringan sangat ditentukan oleh aliran darah ke organ tersebut. Selanjutnya, yaitu kesimpulan yang kedua, toksikologi. Toksikologi itu ilmu yang mempelajari tentang racun yang berada di dalam tubuh. Dalam distribusi toksikan, setelah suatu zat kimia memasuki darah, ia didistribusi dengan cepat ke seluruh tubuh. Laju distribusi ke tiap-tiap organ tubuh berhubungan dengan aliran darah di alat tersebut. Mudah tidaknya zat kimia itu melewati dinding kapiler dan membran sel, serta afinitas komponen alat tubuh terhadap zat kimia itu.
Kesimpulan ketiga yaitu metabolisme racun. Metabolisme racun dapat diartikan sebagai perubahan hayati atau biotransformasi zat kimia toksik menjadi suatu metabolit yang secara kimia berbeda dengan zat kimia induknya dalam diri makhluk hidup. Berlangsungnya metabolisme zat asing di dalam tubuh dapat terjadi di dalam hati, ginjal, usus, kulit, kelenjar kelamin, dan mungkin plasenta.